Ada cerita menarik dari silaturahmi tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Rabu, tanggal 16 April tahun 2025 untuk mengklarifikasi dugaan bahwa ijazah Jokowi palsu. Pasalnya, ketiga perwakilan TPUA yang diterima Jokowi tersebut, yakni Rizal Fadilah, Kurnia Triroyani dan Damai Harilubis, tak satupun ada yang mau meminum dan memakan suguhan Jokowi dengan alasan sedang berpuasa. Menurut pembicaraan yang beredar di kalangan aktivis TPUA, ketiga perwakilan itu tak mau mengonsumsi suguhan Jokowi untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan karena selama ini, bukan rahasia bahwa Jokowi diisukan dekat dengan dunia klinik dan perdukunan, sehingga siapapun yang pernah bertemu dengannya, akan menjadi pendukungnya. Bahkan, sebelum bertemu Jokowi, ketiga perwakilan itu diketahui membacakan beberapa ayat Al-Quran, membaca sholawat dan membaca doa. Berikut cerita Kurnia yang mengakui tidak mengonsumsi suguhan Jokowi. Kami alhamdulillah hari ini ya berhasil bertemu dengan mantan Presiden Republik Indonesia 2 periode. Tentu saja urusannya adalah bagian dari perjalanan kita ya, perjalanan suci kita ya, dari UGM kita menghendaki untuk bisa melihat ijazah asli dari Bapak Joko Widodo dan sudah mendapatkan kepastian dari Fakultas Kehutanan UGM bahwa ternyata beliau sendiri mengatakan Wadek ya, wakil dekan dalam pembicaraan kami bertiga, Bang Damai Harilubis, Bang Edi jangan tinggi-tinggi, Bang Edi, dan saya sendiri yang masuk ke dalam ruangan dekan ya, bahwa ternyata thank you. Ijazah tersebut tidak ada ya, clear ini ijazah tidak ada, dan ijazah itu ada tentunya di tangan orang yang memiliki ijazah tersebut, artinya dipegang oleh Joko Widodo sendiri. Nah, hari ini kita melanjutkan perjalanan dalam rangka untuk apakah ada kemungkinan untuk kita melihat ijazah yang telah kita nantikan untuk kita sampaikan ke hadapan bangsa Indonesia tersebut ya. Tadi dengan pengawalan ketat ya, kami tidak menyangka bahwa penyambutan terhadap kami super ramah ya, sangat ramah. Pas Pampres yang sedemikian gagah, yang mungkin diantara kita ngelihatnya seperti Robocop begitu ya, gede sekali badannya itu, ternyata sangat ramah. Bahkan dia tidak hanya fasih kepada senjata yang dipegangnya, dia lebih fasih kepada serabi yang ditawarkannya kepada kita. Begitu ya Bang Damai ya. Ya, tadinya dia mengatakan silahkan dimakan Bu. Ya, tapi Bang Damai sudah menjelaskan tentu dengan segala macam resiko ya, ya betul dong, kita kan harus berhitung ya dengan segala macam pengalaman ya kan, dengan segala kehati-hatian. Kami juga tidak bermaksud untuk tidak sopan, kami karena tentu puasa. tidak menerima makanan tersebut begitu ya. Puasa, kan? Yang penting tujuan tercapai begitu. Puasa ya, puasa. Meskipun kata Bang Damai puasa itu boleh dibatalkan kalau orang menawarkan makan gitu. Jadi ya oke. Selanjutnya tadi sebenarnya maksudnya 5 itu, tapi diterima hanya 3 ya, Bang Damai Harilubis, Bang Rizal Fadilah, dan saya Kurnia Triroyani. Tadinya disambut di belakang, ada semacam pekarangan kecil di situ ya, dan terus muter lagi transit ya. Dari transit sudah memastikan nama kita siapa, Bapak bersedia menerima, bahkan diembel-embel ini oleh Pas Pampres tadi, bahwa beliau harus mengusir-musiri Projo itu, karena akan mengganggu kedatangan Ibu. Jadi luar biasa, sangat ramah sekali ya. Nah, untungnya kita tuh istiqomah. Terima kasih kalau ramah. Jangan sampai kita berubah haluan, berubah tujuan mau ke sana, kan begitu, betul nggak? Nah, selanjutnya seperti biasa kami masuk ke rombongan antri ya. Nah, ternyata antrinya menjadi 2 jalur gara-gara kedatangan kita. Ini istimewa luar biasa ini. Yang antri menghadap Pak Jokowi silakan langsung bersalaman ya, berfoto-foto. Kami kodenya dari beliau, berarti silakan masuk ke dalam rumah gitu ya. Kami masuk ke dalam rumah yang mungkin Bapak Ibu sering melihat ada meja panjang itu, di mana beliau menerima Pak Prabowo ya kan, ada menerima para oligarki begitu kan. Nah, disitulah kami duduk gitu ya. Nah, bertiga, kalau bagian saya nih yang harus saya sampaikan, beliau memang menampakkan bahwa kita harus akui ya, karismanya sebagai seorang mantan presiden 2 periode ya, penuh kontrol, kemudian juga sangat tegas ya, tapi ramah, tapi juga ngomongnya Bang, ada ketegangan ya, harus diakui itu ada ketegangan di wajahnya ya. Nah, beliau menaruh kami itu di depan beliau ya, kami bertiga ini, beliau di depan. Jadi kadang-kadang saya merasa ini kayak orang mau ujian skripsi gitu. Nah, setelah Bang Rizal menjelaskan segala sesuatunya dengan gaya Sundanya itu ya, sangat sopan tentu saja, tapi menusuk gitu kan. Beliau pun mendengarkan, sesekali beliau seperti menyimak, tetapi mungkin ya ada keinginan untuk membantah keterangannya Bang Rizal itu begitu. Beliau tidak langsung menjawab,
tapi memberikan masing-masing. Setelah Bang Rizal, saya lagi yang menjawab gitu ya. Nah, saya juga menjelaskan nama saya siapa, apa posisi saya di TPUA, serta menyampaikan masuk kedatangan sebagaimana proses perjalanan kami ke UGM. Nah, yang uniknya begini ya, di tumben-tumbennya biasanya cerewet, Bang Damai Harlubis tidak mengambil posisi untuk mengambil kesempatan untuk ikut berbicara. Nah, saya melihat ya, ini luar biasa ini. Ternyata beliau ini rupanya selain sebagai ahli hukum, dia juga ahli strategi. Mungkin dia pikir 2 orang sudah cukup cerewet untuk tambah-tambah gitu kali kan. Nah, istilah beliau itu sudah cukup bagus ya. Memang saya pun kalau seandainya Bang Rizal cukup, saya tidak mau bicara. Karena yang terpenting maksud dan tujuan sampai, tolong perlihatkan ijazah saja ya. Karena kita tahu keadaan sungguh sangat hati-hati ya, Anda tentu paham itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti yang Anda ketahui, Pak Jokowi memulai pembicaraannya, siapa yang mendalilkan maka dialah yang membuktikan ya. Nah, itu saya sampaikan tadi, boleh saya jawab Pak? Saya bilang begitu kan. Begini Pak, siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan, itu adalah bahasa hukum ya. Dan pasti Bapak sudah didrive oleh para kuasa hukum, saya bilang begitu kan. Ya dong, ya kan? Kalau tidak bagaimana dia mencarinya begitu? Apa ada kesempatan mencari buku-buku hukum gitu kan? Nah, jadi saya bilang itu benar, tetapi ada penerapannya itu begitu kan ya. Nah, ketika kami mendalilkan, sebenarnya kita semua ini sudah punya kesempatan, sudah mendalilkan dan sudah membuktikan lewat 3 kali persidangan. Saya alhamdulillah sempat menjelaskan tentang Suginur ya, semoga ini menjadi berguna buat beliau, dan Bambang Tri Mulyono. Saya bilang di persidangan pertama, beliau itu kan sebenarnya menggugat dan ingin membuktikan, tapi tidak sampai di pembuktian, beliau ditangkap. Nah, itu saya di-cut ya. Pada saat dia tidak mau mendengarkan lebih lanjut. Jadi saya paham itu, ya itu represif berarti kan. Ya, potongnya langsung ya. Kan bagaimanapun kalian yang memfitnah saya gitu kan ya. Nah, itu kira-kira ya. Begitu ya, Bang? Bahasanya begitu. Jadi kalian sudah terlanjur menuduh saya. Ya, menuduh saya. Oh, bukan menuduh Pak. Kita nggak mau ngasih. Nggak menuduh gimana gitu kan. Nah, jadi beliau mengatakan, saya itu orangnya gampang kok, sederhana saja. Nah, saya bisik karena Bang ini, oh berarti sederhana. Dan saya menjelaskan, kalau seandainya itu sederhana, sebenarnya dia hanya tinggal junjukkan sehingga tidak sempat untuk membuat gulungan di dalam masyarakat sehingga terbelah menjadi 2. Ya, ada yang membela beliau dengan sangat demikian luar biasa, tapi ada yang juga ingin menegakkan, ya kan? Begitu. Dan ini sudah terlanjur terjadi seperti ini, mau tidak mau begitu. Nah, lalu saya mengatakan sebenarnya Pak, istilah bahwa siapa yang mendalilkan maka dia yang membuktikan, itu kan punya bahasanya para pengacara gitu ya. Dan saya mengerti bahwa itu sangat politis sifatnya gitu kan. Nah, tetapi mungkin kalau melihat Bapak sangat sederhana dan ternyata ingin simple, dia bilang dia akan tunjukkan itu. Asalkan di pengadilan, kenapa kalian nggak datang? Nah, ini saya lucu ini, kenapa tidak datang kepada saya? Seakan-akan begitu gampangnya datang ke beliau. Anda tentu paham dong, ada ring banyak kan, ring 1, ring 2, ring 3, entah berapa lapis lah begitu kan. Nah, itu saya mengatakan, sempat saya mengatakan, ya itu kan ring Bapak juga banyak, nah itu dia tidak mau lanjutkan. Jadi saya melihat nih, pengalaman itu, dari setiap kita berhasil menyampaikan sesuatu, dan sesuatu itu benar, itu akan di-cut. Jadi tidak boleh dilanjutkan. Termasuk terakhir ketika saya mengatakan, ya saya akan menempuh jalur hukum, itu sudah sampai di jalur hukum gitu ya. Baiklah, tidak apa-apa Pak, memang kalau memang ini silahkan baik perdata maupun pidana. Karena saya lanjutkan ya, karena kan ada pasal yang menyatakan bahwa kita ini sama di muka hukum dan sama di muka hukum dan harus menjunjung tinggi hukum dengan tidak ada kecualinya. Kalimat itu pun dia putus, jadi itu dia nggak mau dengar. Jadi hal-hal yang sifatnya normatif itu nampak sekali. Jadi makanya saya katakan sangat memegang kontrol. Bapak Ibu sekalian, saya berterima kasih ya karena kami bertiga berkesempatan untuk bertemu beliau. Ini sungguh pengamalan luar biasa ya. Beliau ini seandainya orang baik, mohon maaf saya katakan, seandainya beliau orang baik, sangat cerdas dan Indonesia bisa dipastikan maju. Tapi sayang ya, mohon maaf ini dari hati saya sendiri mengatakan, karena tentu dengan pengalaman 10 tahun ini, ya dengan ukuran-ukuran, ya dengan bukti-bukti yang ada, ya sayang sekali kita berada di sisi yang berbeda. Nah, kami berterima kasih. Saya tidak bisa ngomong banyak ini ya, yang pasti semua sudah saya sampaikan bahwa, saya sampaikan satu lagi ya, karena kondisi itu begitu tegang ya, misalnya itu walaupun diusahakan itu beramah tamah gitu, tapi memang nggak bisa dibuat-buat sih ya. Kalau tegang ya tegang aja begitu kan. Saya ambil keputusan untuk Bang Damai, dia mau sampaikan, tidak Bang Rizal Fadila juga tidak lagi, ya kita harus bikin kesimpulan dong, karena ujung tuh saya tidak mau skornya itu harus dia yang menang gitu ya. Mohon maaf nih, ketika dia mengatakan ya semua sudah saya serahkan ke jalur hukum, saya melihat itu intimidasi. Itulah tidak Bang Damai? Saya akan melakukan upaya hukum. Itu sebuah intimidasi menurut saya. Kan kata Dr. Taufik, Muhammad Taufik, ahli hukum pidana itu seperti mengatakan kami akan mempertimbangkan mengambil langkah-langkah hukum. Itu intimidasi ya.
Nah, jadi orang membicarakan soal ijazah palsu, lalu dikatakan kami akan mengambil langkah hukum, itu intimidasi. Padahal apa salahnya dengan itu semua? Itu tidak sama sekali berimplikasi hukum sebenarnya, kan gitu. Nah, jadi saya katakan untuk mengakhiri pembicaraan tersebut, baiklah Bapak, kalau begitu kita ambil kesimpulan, ya. Saya mencoba, kok tidur nih Bang? Saya mencoba untuk mengambil situasi gitu ya, bahwa kita ambil kesimpulan, Bapak tidak akan memperlihatkan, ya. Ingat ini penting ya, Bapak tidak akan memperlihatkan ijazah Bapak tersebut dan akan mengambil langkah-langkah hukum. Dan demikian pula dari sisi kami. Ya sudah, kita berpisah jalan kan. Terima kasih banyak, dan sambil terakhir dia mengucapkan terima kasih, mohon maaf ya, seperti keramahan orang Solo pada kebanyakan gitu. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Kami keluar dari ruangan tersebut dengan sebuah sedikit lega di dada. Setidaknya kami sudah tampakkan kepada bangsa Indonesia, TPUA sudah menjalankan misinya, menjalankan bangsa Indonesia.